أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai dengan Jumat siang hari ini, tepatnya tanggal 29 Safar 1445 Hijriah atau tanggal 15 September tahun 2023 Masehi, kita semua masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup dan masih dititipi kesehatan jasmaniah dan rohaniah kita, dan yang lebih penting lagi masih tetap dalam keadaan iman wal Islam, sehingga pada Jumat siang hari ini dibuktikan bisa hadir memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Amin ini. Tentu itu semua atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya ada sehat, ada nikmat berupa sehat lahir dan nikmat tetap iman wal Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Pada suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, adakah suatu amal yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, ada. Ini kisah ini, hadis ini saya ambil dari kitab Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tentu kalau diamalkan maka akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Kata Nabi ada 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini amalan yang berat, makanya ditaruh di nomor 1. Bagaimana tuh caranya biar sholat kita bisa tepat waktu? Ya tentu tidak ada cara jalan lain kecuali dikerjakan dengan sholat berjamaah ke masjid, atau kalau yang dekatnya musola ya ke musola yang terdekat sama rumah kita, makmurkan itu musola ke masjid. Dijamin pasti kalau sholatnya ke masjid, datang pada saat azan kumandang, maka orang tersebut dipastikan sholatnya bisa tepat waktu, dan pahalanya juga jelas besar. 27 diberikan untuk orang yang gemar senang melaksanakan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi bisab'ina wa 'ashrina darajah. 27 diberikan kepada orang yang gemar, senang, istiqomah, datang ke masjid 5 waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan diniatkan datang ke masjid
cari keridhaan Allah, niatkan i'tikaf pada saat berdiam diri di masjid, pada saat melaksanakan ibadah sholat. Jadi i'tikaf itu tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Berdiam diri di tempat ibadah, jadi dalamnya ada ritual ibadah yang kita laksanakan. Kalau datang bisa lebih awal, bisa baca Quran terlebih dahulu. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimahullah. Itu yang pertama. Secara garis besar, yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya, itu sholat berjamaah. Karena Nabi memang hobinya juga, senangnya juga, istiqomah juga sholat berjamaah. Itu amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai wafatnya beliau cinta dengan sholat berjamaah di masjid. Nah, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai pengikutnya? Kemudian yang kedua, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah? Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti, hormat, taat, patuh kepada kedua orang tua kita. Ada seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling patut untuk kita hormati, untuk kita muliakan? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali itu ibu disebut. Lalu kemudian siapa ya Rasulullah? Bapak. Kenapa? Kok 3 banding 1? Karena seorang ibu mengandung yang pertama, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga menyusui. Dan itu semua 3 tersebut tidak dimiliki dan tidak dikerjakan oleh seorang bapak, seorang laki-laki, seorang suami. Dan jawaban itu Rasulullah memang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak sembarang ngomong, nggak sembarang memberikan jawaban. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jawaban atas dasar nafsu, bukan. Ya, berbeda dengan ustaz-ustaz sekarang. Ya, kiai-kiai sekarang kadang ceramah lebih dominan kadang nafsunya, sehingga keluar dari jalurnya. Yang harusnya disampaikan itu benar-benar hak, kadang keluar, kadang yang dibela organisasinya, atau kalau punya partai-partainya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dan yang terakhir, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, al-jihad fi sabilillah, berjuang, berkorban di jalan Allah yang Allah ridhoi. Kita hidup di dunia ini hakikatnya adalah perjuangan, dan perjuangan butuh pengorbanan. Lagi enak-enaknya tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, disuruh bangun oleh Allah dan Rasulnya, suruh tahajud, bangun. Karena hidup ini adalah perjuangan, jihad di jalan Allah. Bukan berarti jihad itu mengangkat senjata melulu, apalagi kalau yang suka ngebom itu dulu, itu nggak benar. Dengan atas nama Islam itu nggak benar. Sampai Islam jelek namanya dicap teroris, padahal Islam itu nggak seperti itu. Tapi ada hikmah dan berkahnya juga. Akhirnya orang-orang Barat meneliti, benar nggak di Islam diajarannya teroris? Ternyata tidak. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena memang orang kafir itu senangnya begitu, meneliti terhadap ajaran Islam, ini benar nggak nih?
Di dalam tubuh kita ini manusia ada 360 persendian. Orang kafir penasaran, ini Muhammad ini benar nggak nih? Asal ngomong nggak nih? Diteliti, tengkoraknya dihitung. Kumpulkan berapa orang biar nggak salah itu. Dan ternyata terbukti benar. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Jumlahnya 360 persendian. Maka oleh karena itu umat Islam disunnahkan setiap pagi untuk melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Untuk membayar persendian kita bisa normal, bisa jalan dengan normal, tangan bisa normal, bisa berkuk kanan berkuk kiri. Karena di situ ada nikmat yang besar. Enggak sanggup saya sholat duha sibuk, ya sudah sedekah 1 mul, 1 liter. Apalagi sedekah dengan berupa uang, berupa beras, lebih berat lagi. Ya sudah, pilih di antara 2. Gak punya duit, sholat. Memang perintah Nabi dalam rangka bersyukur. Jangan dianggap itu kan sunnah, nggak boleh begitu. Makanya orang sekarang banyak yang suka kena sentuh karena malas sholat duha. Jadi kenikmatan persendiannya diambil oleh Allah. Nggak pernah bayar. Kita punya token di rumah aja listrik dimintain bayar per bulan. Punya pam di rumah kita dimintain bayar. Hanya menghirup udara aja yang pernah dimintain bayar. Nanti dimintain bayarnya menghirup udara ketika kita sudah menghirup oksigen di rumah sakit. Padahal kalau dihitung-hitung semua nikmat nggak pernah gratis, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Saya kira itu saja 3 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah siang Jumat siang hari ini. Mudah-mudahan dengan 3 amalan yang walaupun simple, ya, tentu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud kalau mau nanya lagi pasti dikasih jawaban dan pasti dikasih lagi oleh Rasulullah. Hanya saja Rasulullah tahu, ya, tahu kualitas kita ini sampai sejauh mana kekuatan untuk mengamalkannya. Ya, porsinya tahu, dicukup 3 saja. Nanti besok-besok minta lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan 3 amalan, yaitu kerjakan sholat berjamaah dengan tepat waktu, kemudian birrul walidain, hormati, muliakan kedua orang tua kita, apalagi masih hidup, ya, salaman, cium tangannya, ya, peluk orang tua kita mumpung masih hidup, berikan apa yang dia minta, kita cukupkan beliau sehingga rezeki kita akan mendatangkan kemudahan dan keberkahan. Kalau bisa gaji sebelum dikasih ke anak istri, sempilin tuh buat kedua orang tua kita agar berkahnya ngalir terus. Dan yang terakhir, kita berjuang, berjihad di jalan Allah dari hidup sampai wafat, ya. Sholat berjamaah itu pun berjuang, baca Quran pun itu sama berjuang, sholat tahajud pun sama itu berjuang, dan sholat duha pun sama itu juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang punya banyak rezeki, berjuang dan berjihadnya adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.